Hai, masih bersama saya di Info Kriminal News. Miris saudara, para hakim ini ditangkap karena telah mempermainkan hukum dengan menerima imbalan sejumlah uang. Para hakim ini membebaskan terdakwa Ronald Tanur yang melakukan penganiayaan hingga tewasnya orang lain. Saya akan membacakan berita ini untuk Anda agar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di tengah-tengah ramainya para hakim meminta kenaikan tunjangan, namun rupa-rupanya ada hakim yang memperjualbelikan putusannya. Langsung saya akan bacakan informasi ini untuk Anda dari sumbernya. Antara duduk perkara kasus suap hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Jakarta, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Rabu 23 Oktober menangkap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya dan seorang pengacara. 3 hakim itu adalah ED Erin Tuah Damanik, HH Heru Hadindoyo, dan M Mangapul. Mereka adalah hakim yang memberikan putusan bebas kepada Georgius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Sementara itu, seorang pengacara yang ditangkap itu berinisial LR. Ia adalah pengacara dari Ronald Tanur. Keempatnya ditangkap atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi untuk memuluskan vonis bebas kepada Ronald. Menilik kembali kasus pembunuhan yang menjerat Ronald, peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober 2023 di suatu tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur. Polrestabes Surabaya yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa Ronald menganiaya Dini sejak keluar dari area karaoke, seperti di lift hingga parkiran mobil. Dalam salah satu adegan direka ulang, Ronald memperagakan bagaimana ketika ia melindas tubuh Dini di basement gedung karaoke. Atas perbuatannya, Ronald ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berat yang menyebabkan kekasihnya tewas. Ia dijerat dengan pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP melalui gelar perkara berdasarkan fakta-fakta baru usai reka adegan di TKP. Buntut dari kasus tersebut juga membuat ayah Ronald, yakni Edward Tanur, seorang anggota DPR RI dari fraksi PKB, dinonaktifkan dari posisinya. Kasus ini kemudian berlanjut ke meja hijau. Jaksa penuntut umum menuntut Ronald selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama, yakni 338 KUHP tentang pembunuhan. Akan tetapi pada tanggal 24 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memutus bebas Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan terhadap korban Dini. Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik menyatakan Ronald dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis, yang dibuktikan dengan upaya terdakwa membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Putusan tersebut sontak mengundang tanda tanya publik. Sehari setelahnya, Kejaksaan Negeri Surabaya langsung menyatakan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana, mengatakan bahwa dari alat bukti seperti visum et repertum sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat adanya benda tumpul. Selain itu, visum juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera. Sembari menunggu sidang kasasi, keluarga Dini tidak tinggal diam. Mereka hadir di berbagai media dan mendatangi sejumlah instansi yang berkaitan. Salah satunya adalah Komisi Yudisial. Ayah dan adik Dini yang didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim tersebut ke kantor Komisi Yudisial. Laporan itu berbuah hasil. KY memberikan sanksi pemberhentian tetap pemecatan dengan hak pensiun kepada 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald. Di sisi lain, penyidik Jampitsus Kejagung juga mencium adanya ketidakberesan dalam putusan ini. Mereka pun memeriksa ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur. Selain itu, penyidik juga menggeledah 6 properti milik ke-4 orang tersebut. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan berbagai barang bukti. Yang banyak ditemukan adalah uang tunai senilai miliaran rupiah dari berbagai mata uang. Selain itu, ditemukan pula bukti transaksi keuangan dan catatan pemberian uang kepada pihak terkait. Uang yang telah kami sita diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara Ronald Tanur, ucap Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers. Akhirnya, pada Rabu 23 Oktober, penyidik menetapkan ke-4 orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa uang atau gratifikasi. Atas perbuatan para tersangka, Hakim ED, M, dan HH selaku penerima suap dijerat pasal 5 ayat 2 junto pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf E junto pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk pengacara LR selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempermudah penyidikan, ketiga hakim ditahan di Rutan Surabaya. Sementara itu pengacara LR ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Abdul Kohar menegaskan bahwa penyidik Jampitsus masih akan terus mendalami kasus ini, termasuk terkait kemungkinan adanya campur tangan Ronald Tanur ataupun keluarganya dalam kasus suap tersebut. Jika nanti ditemukan bukti yang cukup bahwa uang itu dari Ronald Tanur atau keluarganya, akan kami tetapkan sebagai tersangka di tempat. Adapun pada Selasa 22 Oktober, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum atas nama Georgius Ronald Tanur dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. MA menyatakan bahwa alternatif kedua penuntut umum bahwa Ronald Tanur melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP telah terbukti, oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara. Wow, ini teman-teman ya, penyimpangan yang nampak jelas ini. Jual beli putusan hakim. Ini terlihat bagaimana ketika penyidik dari pihak kepolisian dan kejaksaan dari penuntut umum yang sudah menghadirkan bukti-bukti dari perbuatan Ronald Tanur justru diabaikan. Dalam kasus tewasnya
dini, jelas terlihat ada visum. Visum itu mengatakan bahwa terdapat lindasan ban mobil dan ulu hatinya nampak tekanan benda tumpul. Artinya ini benar-benar perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Namun lagi-lagi hakim memutuskan Ronald Tanur bebas. Nah, pada akhirnya bebasnya Ronald Tanur karena para hakim telah menerima sejumlah uang terkait dengan putusan tersebut. Ini benar-benar hakim ini ya menyimpang dari tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengadil. Dia lupa bahwa hakim ini harusnya menjadi wakil Tuhan di dunia untuk keadilan. Semoga bermanfaat.